existing condition, baik yang dapat diubah atau tidak dapat diubah atau diganti harus dipastikan. Nah, ini sebetulnya di sini itu sudah masuk pada fase defining ya, fase defining, karena kita harus memastikan atau desainer harus memastikan misalnya teknologi yang bisa dipakai apa, bahan yang tersedia di pasarnya apa kemampuan produksinya seperti apa. Ini adalah hal-hal yang perlu dipastikan. Jadi sudah masuk di defining sebetulnya. Kemudian semua kendala atau constraint keuangan legal, ya ini juga ada ya, constraint keuangan, constraint legal, legal itu peraturan ya, misalnya peraturan untuk produk-produk yang ramah lingkungan misalnya. Jadi peraturannya untuk produk yang memakai kayu harus ketahuan sejarah kayunya ya, maksudnya kayu ini diproduksi berasal dari mana, dia itu hutan industri atau hutan alami misalnya. Jadi ini ada peraturannya. Nah, itu perlu diketahui. Kalau keuangan ya masalah keuangan tadi ya. Apakah ada sponsornya, apakah harganya masuk range harga yang bisa dibeli oleh konsumen. Kemudian kendala yang mempengaruhi solusi desain harus dicatat. Ini semua adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang desainer. Kemudian apa saja yang diinginkan. Nah, ini lebih kepada konsumen, apa yang diinginkan oleh konsumen atau user dari produk Anda. Identifikasi kebutuhannya ya, identifikasi kebutuhan. Nah, kebutuhan ini Anda bisa lihat di situ tidak hanya kebutuhan fungsional ya, tapi juga kebutuhan ekonomi dan kebutuhan estetika, pemakai dan preferensinya. Maaf ya, sebentar saya ingin minum sebentar. Sebentar, tak klik aja dulu ya. Mana nih? Oh, nggak usah ya. Hilang aja ya. Oke, jadi identifikasi itu cukup banyak, tidak semata-mata masalah fungsi, tapi juga masalah harga, masalah estetika. Ya, estetika itu tadi dia lebih senang klasik, lebih senang kontemporer, lebih senang simple atau bagaimana. Itu perlu dipastikan ya, agar Anda desainer punya arah di dalam mengembangkan mengembangkan fungsinya, apakah mengembangkan pilihan-pilihan barang, pilihan-pilihan bahan, pilihan-pilihan teknologi, dan juga tampilannya. Ya, kemudian preferensi ya, ini preferensi ini termasuk pada estetika tadi, apakah mempunyai tampilan kontemporer atau tampilan klasik atau tampilan country gitu ya, itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan di dalam perancangan Anda. Selanjutnya, nah ini pada slide ke-7 yang diinginkan masih kemudian Anda menentukan ya, ini kembali setelah Anda mencari tahu, kemudian setelahnya itu adalah define, memastikan, tentukan sasaran-sasarannya ya.
persyaratan yang terkait fungsi, estetika pada citra dan gaya, stimulus pada makna psikologisnya ya, rangsangan. Kalau dengan gambar dengan warna-warna seperti ini, orang kemudian apa secara psikologis akan apa dengan pengen langsung minum atau apa ya. Ini beda kan dengan misalnya bentuknya kotak biasa yang apa isinya jus kiwi atau jus apel itu. Di sini kalau dengan pembungkus yang ini udah langsung kelihatan. Jadi bentuk seperti ini kan tidak keluar begitu saja karena desainernya pengen gitu ya, tapi dia didasari satu pertimbangan, apakah itu terkait estetikanya, citra dan gaya, ataupun apa makna psikologis yang ingin dimunculkan. Ya. Kemudian di sini apa saja yang dapat dilakukan? Apa saja yang mungkin dilakukan itu ada banyak sebetulnya ya. Ini juga cukup menentukan desainer. Cukup harus Anda perhatikan karena ini akan menghasilkan atau terkait langsung dengan output yang akan Anda hasilkan ya, atau desain yang akan ada. Jadi apa yang mungkin dilakukan tuh kita desainer perlu tahu apa yang dapat diganti atau dirubah, apa yang tidak dapat gitu ya. Misalnya masalah harga itu udah 100.000 itu udah pol, udah maksimum, jadi nggak bisa berubah lagi. Harus handle ini harganya di situ, tidak bisa menjadi 200 atau tidak bisa menjadi 175 misalnya. Jadi itu apa yang bisa dirubah dan diganti. Jadi akan menentukan segalanya, misalnya masalah harga atau masalah citra, estetika gitu ya. Dan ya, citranya karena ini produknya untuk anak muda ya, ini harus berciri muda, berciri dinamik, berciri kontemporer gitu. Jangan ini diganti klasik gitu. Ya, jadi itu hal-hal yang oleh desainer, apa yang dapat diganti dan dapat dirubah. Apa yang tidak dapat tentunya. Apa yang tidak lebih kepada masalah produksi ya, misalnya karena Anda memakai kayu alami ya, kayu asli gitu. Nah, itu pasti tampilannya seragam. Nah, ini kan tampilan itu kan tidak dapat Anda kendalikan karena Anda memakai kayu alam ya, dapatnya ini apa, itulah yang akan tampil ya. Beda dengan kalau tampilannya adalah kayu buatan, kayu yang dibuat gitu ya, tampilannya seperti kayu alami tapi itu buatan gitu. Nah, itu pasti bisa seragam gitu kan, tampil fisiknya ya, seratnya bahkan atau warna nuansa warnanya bahkan bisa seragam gitu. Tapi kalau kayu alami Anda tidak dapat mengendalikan. Tentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Nah, ini masalah legal, peraturan ya. Apakah masih boleh memakai plastik atau plastik sudah tidak boleh lagi dipakai gitu. Betul tadi kayu alami tidak boleh lagi dipakai, kayu yang berasal dari hutan asli, tapi harus kayu dari hutan industri gitu ya.
Ini masalah masalah hukum. Kemudian tentukan batas-batas waktu. Masalah waktu ini harus perancangan harus selesai dalam berapa waktu, kemudian uji coba harus berapa waktu, boleh dilakukan kapan, bisa enggak ya. Ya ini masalah waktu, kemudian ekonomi ya. Batas-batas ini semuanya perlu dipastikan oleh desainer atau ya tim dari desain. Nah ini sebetulnya penjelasan yang sudah saya ini saja pengulangan. Setelah pengumpulan data dan eksplorasi selanjutnya, segeralah memastikan problemnya. Pemastian ini harus memasukkan sebuah spesifikasi tentang bagaimana solusi desain harus berkinerja. Ya. Tujuan dasar saran juga harus segera dipastikan. Jadi setelah Anda tahu semua tadi, gunanya adalah kemudian memastikan dan kalau di sini bahkan sudah meminta apa masalahnya ya. Setelah Anda membuat pemastian ini gayanya akan misalnya citranya akan kokoh kuat gitu atau kontemporer gitu, ringan. Nah, kemudian Anda bahkan kemudian sampai pada bagaimana permasalahannya. Jadi tetap memakai alami tapi dengan harga yang terjangkau tadi, harga 100.000 tapi bahannya, atau ya kemudian berubah harganya tetap 100.000 tapi dengan bahan non alami gitu. Ini berbeda dengan yang kemarin, yang maksudnya yang produk yang sudah ada gitu. Ya, jadi di sini adalah mengumpulkan selesai, kemudian memastikan problemnya. Dengan berjalannya proses desain, maka akan didapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap permasalahan. Jadi tadi ketika Anda sudah cari tahu semua hal, ya cari tahunya kan di banyak tempat ya, di banyak partner untuk bisa mencapai tadi. Anda cari tahu di toko, Anda cari tahu di pabrik lain, Anda cari tahu di supplier ya, Anda cari tahu di pemakai itu, Anda pasti akan lebih paham terhadap situasinya. Jadi situasi desainnya seperti apa itu Anda harusnya lebih memahami. Informasi baru mungkin dibutuhkan atau kita dapat menemukan pemahaman baru terhadap situasi desain yang kita hadapi, di mana hal tersebut kemudian merubah persepsi kita terhadap permasalahan desain dan solusi. Ya, jadi itu dapatkan informasi baru dari tempat-tempat tadi. Oh ternyata pemakai itu enggak seperti ini loh, dia mengharapkan yang ini. Nah itu bisa saja itu membawa Anda kemudian mendapatkan wawasan baru, merubah persepsi kita terhadap permasalahan desain dan solusi. Ini terjadi di sepanjang prosesnya. Jadi seperti kemarin dikatakan ya, ini masalahan atau problem, oleh karena itu terjadi di sepanjang proses desain ya. Kemarin kan dikatakan bahwa proses desain itu cyclical ya, berjalan terus ya, bisa jadi kita maju ke depan tapi juga beberapa kali ke belakang lagi. Nah ini permasalahan desain itu kadang-kadang juga bisa menjadi semakin jelas dengan berjalannya waktu. Tapi bisa jauh ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari kekacauan, untuk menghindari salah jalan atau menghindari keruwetan, itu Anda perlu mewaspadai beberapa hal yang tadi sudah
saya sampaikan ya. Nah, ini adalah proses yang lebih detail ya, proses yang lebih detail. Kalau tadi bercerita tentang apa yang ada di sini ya, kita untuk analisis itu ada discover dan define. Seperti yang kemarin saya katakan, di sini adalah metode yang kita pakai ya. Misalnya immersion ya. Immersion ini ada di discover, ada di analisis awal. Immersion adalah keterbendaman dalam objek yang dirancang ya. Jadi Anda betul-betul menghayati bagaimana handle ini dipakai. Anda mengalami sendiri ya, mengalami bagaimana pengoperasian handle itu. Ya, kalau handle pintu yang di rumah ya Anda immerse terbenam atau bolak-balik memakai handle tersebut secara langsung gitu ya. Ini kalau bendanya ada di sekitar kita ya. Kadang-kadang kan kita harus mendesain barang-barang yang tidak sehari-hari kita pakai. Kalau di interior itu sering terjadi kita harus mendesain hotel misalnya, atau kita harus mendesain bandara. Nah, itu pengalaman tidur di hotel dan sebagainya itu menjadi bagian yang harus Anda ketahui. Demikian juga Anda ketika harus mendesain handle lah, taruhlah ini kita masih sederhana mendesain handle, tapi yang akan datang kan Anda harus mendesain misalnya mainan anak-anak ya. Anda mencoba immerse itu terbenam menyatu dengan produknya dan mencoba mengalami bolak-balik untuk merasakan apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Ini sebetulnya kalau di design thinking ini adalah berempati ya. Anda mencoba mencari tahu apa pengalaman dari pemakai. Kemudian yang berikutnya adalah kuesioner. Nah, di sini di analisis itu Anda bisa memakai metode kuesioner untuk cari tahu ya, cari tahu yang dibutuhkan sebetulnya oleh pemakai, atau interview ya, wawancara kepada pemakai. Kemudian juga ada bisa self documentation, melakukan dokumentasi mandiri ini terhadap mandiri Anda memakai dan kemudian mendokumentasikan pengalaman Anda atau membuat catatan, memotret dan sebagainya ya. Jadi dokumentasi mandiri untuk dipelajari tentu saja. Kemudian juga Anda bisa melakukan meeting rapat atau pertemuan ya. Ini misalnya Anda harus mencari tahu di pabrik, Anda harus cari tahu bagian produksi ini bisa diproduksinya bagaimana ya. Nah, dan sebagainya, atau mungkin dengan bagian pemasaran gitu ya. Pemasarannya kelompok pemakai yang mana yang disasar, atau bagian sales sebetulnya pemakai itu seperti apa sih. Nah, ini bisa dengan meeting, rapat atau pertemuan, atau user experience observation ya. Jadi misalnya ini mungkin bisa Anda amati ketika Anda harus mendesain mainan untuk anak-anak. Mungkin Anda perlu mengobservasi, melihat bagaimana ketika anak-anak itu memakai mainan tersebut, ya, mainan yang sudah ada saat ini. Karena Anda akan mendesain mainan baru, Anda mencoba yang sering dilakukan anak-anak dengan mainan tersebut. Jadi user experience observation ya. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa Anda pakai. Ini ada di discover, ada di analisis, ada di Anda cari tahu awal.
Nah, berikutnya kita masuk di define ya. Proses discover dan define dapat dikatakan masuk proses analisis yang sifatnya menguraikan objek desain situasi yang berada di sekitarnya. Ya, ini yang berikutnya adalah define. Define di sini kembali menginterpretasikan finding Anda, temuan-temuan Anda apa? Ya, tadi harganya berapa, cara memakainya bagaimana, atau produk seperti apa gitu ya. Temukan maknanya ya. Setelah diinterpretasi finding itu apa maknanya? Maknanya orang itu sekarang seleranya pada green design ya. Ini jadi setelah Anda menginterpretasikan, kemudian Anda memaknai itu kesimpulan lah dari beberapa temuan tadi. Anda mengambil kesimpulan. Nah, setelah ambil kesimpulan, kemudian identify theme. Anda tawarkan, misalnya green design, apakah temanya flora, apakah temanya fauna, apakah temanya recycle, apakah temanya upcycle misalnya. Kemudian bikin cerita terhadap nanti Anda akan seperti apa sih. Nah, ini juga bisa untuk, jadi ini tidak semuanya, tapi ngambil beberapa. Jadi, tapi ini adalah metode-metode atau cara-cara, teknik-teknik ketika akan mendefine ya. Anda akan menentukan ya. Buatlah cerita ya. Ini bisa juga. Jadi misalnya untuk untuk handle ini Anda akan memakai cerita misalnya outer space gitu. Nah, itu gimana tampilannya, misalnya story tentang handle yang outer space, untuk outer space ya, atau pura-puranya seperti outer space. Kemudian bisa juga Anda memilih dan mengkondens ya, pilih dan padatkan. Ini juga bisa, ada beberapa hal yang Anda pilih. Oh ya, saya akan menangani masalah bahan, saya akan menangani masalah produksi, dan kemudian ada masalah harga. Bagaimana hal ini diatasi dengan satu desain, ya. Define insight ya, temukan wawasan, pengertian yang dalam ya, apa insight-nya, apa yang ingin Anda ungkapkan. Frame opportunity, kerangkai kesempatan-kesempatan ya. Jadi ini opportunity apa? Masa pandemi ini apa ya opportunity-nya? Ya, kalau saya menawarkan handle yang higienik, mungkin bisa menjadi solusi bagi kemacetan produksi misalnya ya. Tidak hanya itu, tapi juga tentunya konsumennya yang lebih diutamakan gitu ya. Set design challenge, tetapkan tantangan desainnya. Jadi ini bisa seperti proses discover dan define dapat dikatakan masuk sebagai sifatnya menguraikan ya. Ini sama dengan yang atas tadi ya. Jadi seperti itu inti dari teknik atau metode yang bisa diterapkan ketika Anda melakukan proses desain yang ada di sini ya, yang ada di dua hal ini. Jadi di sini kalau diamond, discover dan define itu masuk di dalam analisis. Nah, sintesis dalam artian 3 fase itu masuk di sini ya, masuk di deliver ini, masuk di bagaimana Anda mengembangkan ide-ide. Sementara deliver ini mungkin lebih
eh, lebih kepada tahap menuju memastikan rancangan ya. Kemudian termasuk juga di dalamnya ada evaluasi. Tahap ketiga, kalau ini adalah metode untuk mencari tahu kalau ininya ya tadi bisa elemen-elemen produknya, bisa bahannya, bisa cara pemakaiannya gitu ya, bisa estetikanya itu yang ada di sini, bisa kriterianya ya. Kriteria itu juga bisa Anda cari tahu dengan melakukan atau kuesioner kepada pemakai, kepada bisa juga kepada yang akan memproduksi ya, kira-kira kriterianya apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini bagian belakang adalah tugas Anda untuk minggu depan ya. Minggu depan kalau bisa Anda presentasi untuk tugas yang ini ya. Tugas yang pertama ini ya, analisis seperti dijelaskan di atas, ada 3 langkah ya. Kita memakai yang sederhana saja kalau 3 langkah ini, tapi di situ Anda bisa menerapkan tadi metode yang di 2 terakhir tadi kan metode atau tekniknya ya. Anda bisa melakukan observasi, Anda bisa melakukan kuesioner atau menginterview dan sebagainya. Itu kemudian dikaitkan dengan produk Anda. Rumuskan permasalahan desain yang harus dipecahkan produk di sini. Tuliskan rumusan pada bagian akhir tahap analisis ya. Juga dibuat dalam kertas HVS A4 paling banyak 4 lembar, dikumpulkan minggu depan ya, dengan nama file, metode CPT2 dan nama mahasiswa ya. Nanti alamat emailnya saya susulkan atau saya masukkan aja ya. Alamat email dikirim di underscore triad at yahoo.com. Oke. Ini nanti file ini saya PDF-kan dulu, nanti baru saya kirim ke Anda untuk file kuliah hari ini. Tapi sebelum mungkin ada pertanyaan, ya silakan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan kuliah hari ini. Halo? Apakah Mas? Ya, silakan Mas Erek ya. Itu yang tadi slide penugasannya itu yang ada saat ini itu maksudnya produk yang kita buat gitu atau gimana? Iya, yang produk Anda buat saat ini apa? Anda sedang mengerjakan tugas apa, Mas? Bikin tempat sampah, Bu. Iya, nggak masalah. Jadi sebetulnya ini agar Anda tidak double pekerjaan, jadi pekerjaan yang Anda lakukan pada proyek perancangan itu bagian analisisnya atau bagian sintesisnya ya. Jadi bukan produknya sendiri, itu Anda presentasikan di sini. Begitu. Bisa kapan Anda sudah mendapatkan tugas itu? Sudah berapa minggu? Sudah seminggu sih. Sudah seminggu. Jadi Anda kan Anda itu tugasnya untuk berapa minggu? Hari ini pengumpulan sih, Bu. Oh, lah berarti sudah selesai. Nah, presentasi itu kan analisis itu kan dilakukan di awal ya. Jadi Anda pastinya juga punya catatan itu ya.
punya catatan analisis Anda. Apakah betul? Kalau untuk analisis kayaknya kemarin cuma disuruhnya sket awal sih Bu, kayak konsep gitu, terus besoknya dijadikan barang jadi gitu. Jadi kalau analisis Oke. yang berdasarkan data kayaknya belum. Nah, kalau yang sebelumnya, proyek sebelumnya. Halo? Proyek sebelumnya apa ya? Proyek sebelumnya apa? Proyek sebelumnya. Ada tugas dari matkul lain juga Bu, matkul lain itu bikin foto. Kemarin juga disuruh cari apa masalah awalnya yang buat diselesaikan juga. Nah, itu bisa aja. Jadi intinya karena apa? Karena mata kuliah perlu Anda mengaplikasikan ya, menerapkan apa yang sudah saya sampaikan. Silakan menerapkan apa yang ilmu yang metodologi desain ini dalam kasus yang nyata. Karena saya agar tidak menambah beban Anda, makanya saya mengharapkan ada kasus desain yang sudah Anda tangani, yang sudah Anda kerjakan gitu. Biar data yang itu bisa dipakai di sini, Anda tidak usah mencari data lagi gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya terpaksa Anda mencari data dong. Bisa saja tempat sampah tadi yang yang disampaikan Mas Erik tadi akan Anda analisis dulu sebelum Anda mendesain. Ya, Anda lakukan perjalanan, kan tidak harus semuanya. Jadi misalnya Anda mencari tahu dari produk-produk yang ada saat ini di pasaran seperti apa. Kemudian Anda mungkin melakukan wawancara sedikit dengan pemakai, ya itu kan bisa anggota rumah yang ada di rumah, atau saudara Anda, atau teman Anda sendiri, atau siapa gitu ya. Apa pendapatnya? Misalnya Anda mau melakukan wawancara, atau Anda mencari tahu mengobservasi cara orang memakai. Anda foto aja tempat sampah yang ada di kantor misalnya. Anda mendesain tempat sampah untuk di kantor. Sebetulnya isi tempat sampah itu apa saja? Cara mereka membuang sampah seperti apa? Itu kan sederhananya. Itu. Intinya Anda melakukan praktek analisis sebelum mendesain. Karena kalau mendesain tanpa apa ya, tadi hanya cenayang gitu ya, cenayangnya apa? Sketsa saja itu kan Anda tidak punya bekal dengan permasalahan yang real di kehidupan gitu. Oke. Apakah ya bisa diterima Mas Erik penjelasannya? Paham. Ya. Oke, ada Izin lagi bertanya, Bu. pertanyaan? Kalau Ya, silakan Mas Nuri. menggunakan tugas yang selain tempat sampah tadi, gimana Bu? Misal Boleh. pakai tugas yang botol. Ya, nggak apa-apa. Boleh Oh, aja. baik Bu. Boleh. Ya, malah kalau perlu beda semua nggak apa-apa. Nanti ada apa maksudnya, kita bisa saling belajar dari teman gitu. Ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Ini Mas Arya ya, ketua kelasnya ya. Halo, Mas Arya, apakah ada bisa Halo, komunikasi? Bu. Ya. Karena nanti presentasi itu akan 3 kali, dan satu mahasiswa mungkin cuma punya kesempatan 1 kali presentasi. Oleh karena itu, tolong dibikinkan itu ya. Jadi daftar presentasi untuk besok siapa, untuk berikutnya siapa, untuk berikutnya lagi siapa. Jadi ada 3 kali presentasi. Yang pertama adalah analisis, yang kedua sintesis, yang ketiga evaluasi. Nah, ini tolong dibikin
daftarnya dari para peserta ini untuk siapa besok yang presentasi, ya. Baik, Bu. Ya. Oke, itu menjadi salah satu nilai. Bahkan mungkin apa ya, nilai mata kuliah ini akan ada di situ. Kemudian selain juga partisipasi selama kuliah ya, beberapa pertanyaan yang pernah diajukan oleh beberapa siswa itu saya anggap sebagai partisipasi Anda di dalam kelas. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti untuk minggu ini dan 5 minggu ke belakang itu acaranya itu ya, acaranya satu kuliah, kemudian satu presentasi, yang lagi presentasi lagi, kuliah lagi, presentasi lagi. Jadi kita masih punya 3 kali presentasi dengan 2 kuliah untuk sintesis dan evaluasi. Oke. Sudahkah selesai? Tidak ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ketemu minggu depan dengan teman-teman yang akan presentasi ya. Tapi yang tidak presentasi tetap mengumpulkan karya ya, dengan tadi di 4 HVS Quarto maksimal ya. Kalau bisa sih 2 HVS juga nggak apa-apa. Dan dikumpulkan di file soft file. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama.